yang jadi ujung tombak yaitu guru gitu ya. Jadi pembelajaran, penilaian itu adalah ujung tombaknya di guru. Nah, kemudian melihat hal yang seperti itu ya, apa saja sih yang dibutuhkan gitu kan? Yang penguatan apa saja yang perlu untuk dibutuhkan? Nah, ada 3 hal sebetulnya. Yang pertama adalah tata kelola, yang kedua adalah materi, dan yang ketiga adalah proses. Tata kelola itu lebih kepada yang dilakukan oleh satuan pendidikan atau sekolah ya. Kalau materi itu kesiapan materi yang dibutuhkan, bahan ajarnya bagaimana. Itu bisa kerjasama stakeholder ya. Jadi sekolah bisa bantu, pemerintah bisa bantu, guru juga bisa bantu. Kemudian yang 3 adalah proses pembelajaran dan penilaian. Nah, yang ketiga di proses itu adalah yang jadi ujung tombak yaitu guru gitu ya. Jadi pembelajaran, penilaian itu adalah ujung tombaknya di guru. Nah, di tata kelola apa saja sih yang dibutuhkan penguatannya di tata kelola? Yaitu adalah menyiapkan buku pegangan. Kalau sekarang kurikulum di 2013 itu ada ya buku pegangan siswa, kemudian buku pegangan guru. Tapi kan itu bantuan dari pemerintah. Ketika misalkan Anda sebagai guru merasa bahwa buku itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di sekolah Anda, ya silakan kalau misalnya Anda mau membuat buku atau modul lain ya yang membantu siswa Anda berdasarkan kebutuhan yang diberikan oleh standar isi tadi ya. Gitu. Kemudian menyiapkan guru supaya memahami pemanfaatan sumber belajar yang telah disiapkan. Nah, ini penting ya. Jadi guru bisa memanfaatkan sumber belajar yang telah disiapkan yang ada di satuan pendidikan tertentu gitu. Jadi guru di sini yang kreatif ya, bagaimana memanfaatkan sesuatu yang ada di situ untuk sebagai sumber belajar Anda. Kemudian yang terakhir adalah memperkuat peran pendampingan dan pemantauan oleh pusat dan daerah pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini yang harus dilakukan oleh tata kelola atau satuan pendidikan ya. Jadi menyediakan fasilitas buku pegangan pembelajaran, kemudian menyiapkan gurunya agar kompetensinya baik ya, kreatif untuk memanfaatkan sumber belajar. Kemudian yang terakhir adalah memperkuat peran pendampingan dan pemantauan. Karena sebuah proses butuh didampingi dan juga butuh dievaluasi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah penguatan materi. Nah, penguatan materi itu perlu ya, karena kita perlu mengevaluasi ulang ruang lingkup materi. Jadi, menyediakan materi yang tidak esensial atau tidak relevan bagi siswa. Jadi, sekali lagi, kita sebagai guru, jadi kurikulum 2013 itu sebetulnya memberikan keleluasaan ya yang besar kepada guru atau Anda nantinya sebagai calon guru untuk mengevaluasi ulang ruang lingkup materi yang menurut Anda cocok untuk siswa Anda gitu. Yang penting sesuai dengan standar isi gitu. Pencapaian yang dibutuhkan ini. Kemudian Anda merasa materi ini tidak sesuai dengan siswa saya. Siswa saya baiknya seperti ini. Nggak masalah ya. Yang penting tujuan standar pokoknya tercapai gitu. Kemudian mempertahankan materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, mana yang harus dicapai oleh siswa? Kebutuhan siswa saya ini gitu. Kemudian menambahkan materi yang dianggap penting. Ada beberapa hal yang menurut Anda penting, kemudian Anda tambahkan. It's okay gitu kan, karena kan itu kembali lagi kepada kebutuhan Anda sebagai ujung tombak, sebagai Anda yang tahu, oh ini siswa saya begini gitu ya. Kemudian mengevaluasi ulang kedalaman materi sesuai dengan tuntutan yang ada gitu ya. Kemudian menyusun kompetensi dasar yang sesuai dengan materi yang dibutuhkan. Gitu. Jadi kompetensi dasarnya ini kemudian Anda bebas menentukan indikator kompetensi inti yang dibutuhkan oleh siswa-siswa Anda gitu ya. Kemudian proses pembelajaran yang mendukung kreativitas. Nah, sebelum kita masuk ke yang ketiga ya, yaitu proses yang saya singgung tadi ya, ada pembelajaran dan penilaian. Pada poin proses pembelajaran itu ada hal yang penting, yaitu adalah mendukung kreativitas. Kenapa? Karena 2/3 dari kemampuan kreativitas seseorang itu diperoleh melalui pendidikan. 1/3-nya adalah genetik. Artinya,
Kalau 2/3 itu kan berarti besar ya, melalui pendidikan. Berarti pendidikan itu bisa mengelola, meningkatkan kreativitas siswa. Artinya Anda sebagai guru dan calon guru itu bisa membuat sebuah pembelajaran yang mengkonstruksi kreativitas siswa. Karena menurut penelitian sekali lagi, itu 2/3 itu kreativitas diperoleh melalui pendidikan. Sepertiganya baru genetik ya, jadi bawaan lahir dia. Kemudian kebalikannya ya, kemampuan intelijensi itu 1/3 dari pendidikan, 2/3-nya dari genetik. Intelijensi ya, kecerdasan ya. Kemudian kemampuan kreativitas itu diperoleh melalui apa sih? Nah, ternyata melalui observasi ya, mengamati, kemudian bertanya, mengamati ya, apa yang terjadi. Kemudian bertanya, dari mengamati tadi dia bertanya, kemudian menalar, kemudian dia mencoba. Nah, kemudian dia membentuk jaringan ya, atau interpersonal antara teman-temannya, mengemukakan apa yang tadi dia, dari proses dia berlaku kreatif tadi. Nah, pembelajaran berbasis intelijensi tidak akan memberikan hasil signifikan dibandingkan dengan yang berbasis kreativitas. Makanya kenapa kurikulum 2013 saat ini lebih kepada proses pembelajaran yang mendukung kreativitas. Perlu adanya mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan observasi. Nah, kurikulum itu diarahkan ke sana. Jadi, pembelajarannya diarahkan, rencananya begini. Rencananya itu adalah proses pembelajaran itu harus mendukung kreativitas. Itu adalah rencana yang diberikan oleh kurikulum, gitu ya. Nah, kurikulum di sini berperannya sebagai sebuah standar untuk mengarahkan proses pendidikan agar mencapai tujuan. Tujuannya apa? Siswa yang kreatif tadi. Maka proses pembelajarannya dibuat agar meningkatkan kemampuan kreativitas siswa, gitu ya. Nah, kemudian masih diproses ya. Selanjutnya adalah proses penilaian yang mendukung kreativitas. Ternyata bukan cuma proses pembelajaran yang dibuat, disetting ya oleh kurikulum untuk mendukung kreativitas, tapi proses penilaian juga disetting atau diatur ya untuk mendukung kreativitas. Yaitu guru dapat membuat peserta didik berani berperilaku kreatif dengan cara apa? Tugas yang tidak hanya memiliki satu jawaban ya. Jadi open-ended learning ya. Jadi bisa terbuka di jawaban, bisa terbuka di cara, gitu kan? Bisa terbuka di bagaimana cara menjawabnya, gitu ya. Jadi open-ended learning. Nah, itu adalah mentolerir, itu adalah tugas yang terbuka ya, gitu. Jadi anak bisa punya beberapa jawaban yang benar untuk mencapai untuk menjawab jawaban tadi, gitu. Jadi untuk mencapai konklusi atau kesimpulan dari soal atau masalah yang diberikan oleh Anda sebagai guru gitu. Kemudian mentolerir jawaban yang nyeleneh. Nah, kenapa butuh mentolerir jawaban yang nyeleneh gitu ya? Karena bisa jadi itu adalah proses kreatifnya anak gitu. Jadi ketika ada sebuah jawaban yang aneh, coba ditanya lagi. Mungkin maksud dia adalah jawabannya gitu. Tapi cara dia menjawab berbeda dengan apa yang ada teori kita lah gitu ya. Tapi mungkin bisa jadi itu adalah jawaban yang benar. Jadi mentolerir jawaban yang nyeleneh tadi gitu ya. Kemudian menekankan pada proses, bukan hanya hasil saja. Jadi prosesnya bagaimana gitu. Kemudian memberanikan peserta didik untuk mencoba, silahkan dicoba. Kemudian menentukan sendiri yang kurang jelas, informasinya yang mana. Kemudian memiliki interpretasi sendiri terkait dengan pengetahuan kejadian yang diamati. Peserta didik itu mau mencoba ketika dia dihargai, gitu kan? Maka di sini bagaimana guru memberikan proses penilaian juga yang mendukung kreativitas. Jadi nilai itu bukan hanya dari jawaban akhirnya begini, tapi ternyata ketika anak punya keberanian untuk mencoba, ada penilaian tersendiri dari guru. Kemudian memberikan keseimbangan antara yang terstruktur dan juga yang spontan, gitu ya. Maka kurikulum butuh mencakup proses penilaian yang menekankan pada proses dan hasil sehingga diperlukan penilaian berbasis portofolio. Ya, makanya kurikulum memberikan ini kalau prosesnya begini, kreativitas bisa didukung dengan cara seperti ini. Berarti kurikulum buat sebuah rencana yang seperti ini. Berarti harus berbasis portofolio gitu. Karena kalau berbasis satu jawaban saja,
tidak bisa mendukung kreativitas siswa kan gitu ya. Jadi kembali lagi kurikulum membuat sebuah rencana, rencana penilaiannya seperti ini gitu ya. Nah, langkah penguatan prosesnya bagaimana? Untuk di bagian pembelajaran itu karakteristik penguatannya seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi menggunakan pendekatan saintifik yang mengamati, bertanya, mencoba, kemudian menalar. Kemudian menggunakan ilmu pengetahuan sebagai penggerak pembelajaran untuk semua mata pelajaran. Kemudian menuntun siswa untuk mencari tahu, bukan diberitahu. Jadi cari tahu dulu, salah nggak apa-apa. Salah dihargai, nyeleneh dihargai gitu ya pada proses pembelajaran. Nanti yang salah diberitahu, oh gini yang benarnya gitu. Bisa jadi kesalahan mereka itu adalah proses mereka menemukan sebuah ilmu pengetahuan kan gitu. Kemudian menekankan kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi gitu ya. Jadi biarkan mereka berkomunikasi, karena kemampuan komunikasi kreatif berkomunikasi kan gitu ya, itu adalah sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan gitu kan saat ini. Kemudian penilaian bagaimana? Mengukur tingkat berpikir siswa mulai dari rendah sampai dengan tinggi. Jadi tingkat berpikirnya yang dinilai bukan cuma jawaban, tapi tingkat berpikirnya siswa. Kemudian meningkatkan pada pertanyaan yang membutuhkan pemikiran mendalam, bukan sekedar hafalan. Jadi bukan bertanya, ini jawabannya pasti ini, tapi studi kasus gitu ya. Ya seperti yang tadi ya, portofolio itu adalah kurikulum mengarahkan seperti itu. Kemudian mengukur proses kerja siswa, bukan hanya hasil kerja. Prosesnya diukur, bukan hanya hasil kerjanya. Terakhir ya, yaitu adalah menggunakan portofolio pembelajaran siswa. Nah, itu adalah apa yang diminta kurikulum 2013 kepada guru atau peserta didik. Banyak mungkin perdebatan tentang perubahan kurikulum. Seyogjanya ya, perubahan kurikulum itu sebetulnya melihat kebutuhan saat ini apa. Kalau kebutuhan yang semakin cepat berarti kan wajar saja ya ada perubahan kurikulum ya. Anda tidak perlu terlalu bingung dengan perubahan kurikulum. Yang penting Anda sebagai guru paham, oh kurikulum ini adalah standar, aturan, track, jalur yang ditetapkan agar mencapai sebuah tujuan pembelajaran gitu ya. Dan apapun kurikulumnya, terakhir dari saya ya, guru adalah sutradara utamanya. Jadi fokus saja pada tujuan pembelajaran Anda, kemudian capai itu dengan cara Anda. Itu dari saya. Perkuliahan ini Anda dapat akses di Kuliah Teknokrat, di channel YouTube Kuliah Teknokrat ya. Tugas dapat Anda akses di spada.teknokrat.ac.id. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita saksikan video kiat mencegah penyebaran COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertumbuhan penderita COVID-19 di 2021 ini semakin meningkat. Tentunya ini tidak hanya berdampak terhadap kesehatan kita, tapi juga berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita memperjuangkan melawan COVID-19 ini. Protokol kesehatan tetap wajib kita laksanakan, walaupun telah divaksinasi. Mari kita melaksanakan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Marilah kita kembalikan kejayaan Indonesia ini dengan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik dengan bersama-sama kita melawan virus COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.
Adios, above you. I hate adios, 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 adios.